Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan arti sebenar-benarnya takwa, menjalankan seluruh perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Namun jamaah sekalian, ketakwaan bukanlah hanya nampak dalam ibadah zahir yang kita lakukan. Namun juga salah satunya adalah keberanian untuk tetap berdiri di atas kebenaran. Keberanian dalam menyampaikan kebenaran serta keberanian dalam menerima kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sampaikanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam dibangun di atas fondasi kejujuran. Islam dibangun di atas fondasi amanah. Dan Islam juga dibangun di atas fondasi keberanian. Salah satunya ialah keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Kebenaran menjadi fondasi tegaknya agama, menjadi fondasi tegaknya keluarga, bahkan sampai dengan perusahaan, juga tegaknya sebuah bangsa. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kebenaran kadang terasa berat untuk disampaikan karena dapat mengancam kenyamanan kita, dapat mengancam kedudukan kita, mengancam jabatan yang sedang kita pangku. Namun seorang mukmin yakin bahwa sejatinya menyampaikan kebenaran ialah salah satu cara mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itu sungguh jauh lebih mulia ketimbang penilaian manusia. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, "Afdalul jihad kalimatu haqqi 'inda sultanin jair." Jihad yang paling utama di sisi Allah ialah menyampaikan suatu kebenaran kepada penguasa yang zalim. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita sekalian untuk menyampaikan segala sesuatu berdasarkan kebenaran, meskipun itu kita harus sampaikan kepada seorang penguasa yang zalim. Maka yang menjadi pertanyaan, mengapa kita enggan untuk menyampaikan kebenaran kepada penguasa, kepada pemimpin, kepada atasan kita, padahal mereka tidak sama sekali berbuat zalim. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana Islam memerintahkan kejujuran, Islam juga memberikan ancaman kepada orang-orang yang mengetahui kebenaran namun mereka memilih untuk diam. Mereka memilih untuk menyembunyikan kebenaran-kebenaran itu.
Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab, maka mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluk yang dapat melaknatnya. Menyembunyikan kebenaran tidak selalu berupa dusta yang terang-terangan. Kadang bentuknya adalah diam ketika mengetahui adanya penyimpangan, diam ketika melihat ketidakadilan, juga diam karena takut kehilangan kepentingan dunia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seberapa sering kita menyaksikan persoalan-persoalan bangsa yang terus-menerus berulang. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya integritas, penyebaran fitnah dan lain hal sebagainya. Mungkin salah satu faktor yang dapat kita renungkan bersama ialah semakin sedikitnya orang yang berani dalam mengatakan kebenaran, dan semakin sedikitnya orang yang mau untuk mendengarkan kebenaran. Ketika kritik dianggap sebagai ancaman, ketika nasihat dianggap sebagai permusuhan, ketika orang jujur banyak disingkirkan, ketika pujian lebih disukai, dan koreksi menjadi sesuatu hal yang sangat dibenci, maka perlahan-lahan kerusakan akan menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam hal takwa dan kebaikan. "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Maka bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang bebas dari kesalahan, tetapi bangsa yang memiliki keberanian untuk mengoreksi kesalahan dan terus-menerus memperbaikinya. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, mungkin sebagian besar dari kita ialah pekerja, pimpinan dan atasan. Di tempat kerja, kejujuran dan keberanian merupakan ujian bagi keimanan seorang muslim. Ketika laporan diminta untuk dimanipulasi, angka dipoles agar terlihat baik, disitulah integritas kita sebagai seorang muslim diuji. Mungkin kejujuran akan membuat seseorang kehilangan keuntungan secara sesaat, namun kebohongan dapat menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun secara lama selama bertahun-tahun. Namun sebaliknya jemaah sekalian, kebenaran akan mendatangkan keberkahan, kebenaran akan menumbuhkan kepercayaan, kebenaran juga akan memperbaiki hubungan antar manusia. Dan satu hal yang paling penting, kebenaran adalah salah satu cara untuk kita mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, dalam sidang khutbah Jumat yang singkat ini, mari sama-sama kita memperbaiki diri kita agar senantiasa terus berani untuk menyatakan kebenaran. Benar dalam rumah tangga, benar dalam pekerjaan, benar dalam amanah jabatan, benar dalam berbisnis, dan benar dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga Allah menjadikan kita sekalian menjadi hamba-hambanya yang mencintai kebenaran, mengamalkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, serta berani menerima kebenaran meskipun kebenaran itu pahit. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih.
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحان وسوء الفتان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.